Yo, hey there Miril and welcome to my nation. Oke, today gue bakalan sesuai judul ya, gue bakalan bikin tutorial membuat server seperti Brutal Hardcore. Karena dimana sendiri gue adalah developer dari Brutal Hardcore. Jadi yang gue buat tutorial kali ini adalah ya 100% itu Brutal Hardcore. Jadi kali ini gue bakalan ngajarin kalian gimana caranya ya ngebuat server seperti Brutal Hardcore yang dimainin oleh youtuber roleplay. Di sini gue udah punya satu server. Gue pakai panel Pterodactyl. Gue bikin servernya di panel ini. Kalau kalian pengen belajar bikin servernya di localhost ya, boleh aja. Cuma bedanya di sini gue pakai panel aja servernya. Nah, di sini gue udah ada servernya, masih baru banget ya, kita lihat file. Nah, ini masih baru banget. Kita langsung nyalain aja dulu servernya. For your information, server Brutal Hardcore ini memakai version 1.19. Alright, servernya di sini udah nyala ya. Di sini bener-bener masih server default. Oke guys, sebelum kita membuat servernya, gue bakalan ngasih tahu kalian dulu berbagai macam fitur-fitur yang berada di dalam server Brutal Hardcore. Yang pertama ada random teleport. Jadi ketika player baru pertama kali masuk ke dalam server, player bakalan di random teleport entah koordinatnya manapun itu, dan player langsung bisa memulai pertualangannya. Ketika player keluar dan masuk lagi, itu player nggak bakalan ke random teleport lagi. Kecuali, nah ini termasuk fitur yang kedua, kalau player mati, player bakalan di-banned atau player harus bayar biar nggak nunggu 2 jam langsung bisa masuk lagi. Ketika udah masuk lagi, lalu player mati lagi, kan mati, jadi matinya 2 ya. Kalau mati pertama kan 2 jam. Kalau mati 2 jadinya 4 jam gitu, dikali lipatin 2 aja gitu, 2 jam, mati 2 jadi 4 jam, mati 3 jadi 6 jam, mati 4 jadi 8 jam gitu lah, ngerti lah kalian ya. Dan fitur ketiga itu ada villager. Villagernya ini nggak memiliki mending di dalam tradingnya, jadi nggak ada mending di dalam villager. Fitur selanjutnya yang keberapa gue nggak tahu, nggak usah dihitungin lah. Ini fitur selanjutnya aja, itu ada saat kita membunuh evoker. Evoker tau lah ya. Evoker itu kan kalau kita bunuh itu kan bakalan ngedrop totem sama emerald, itu udah pasti ngedrop. Tapi di sini kita bakalan membuat chance totem dan emerald itu nggak bakalan selalu drop kalau kita bunuh. Jadi ada chance ya, kadang dapat kadang enggak gitu, dan ini bakalan disusahin chance-nya. Fitur selanjutnya itu ya, ketika kita fishing atau memancing, itu normalnya kalau untuk mendapatkan mending itu sebesar 0,7% normal lah. Dan ya sesuai namanya hardcore, kita bakalan susahin lagi, kita turunin lagi chance untuk mendapatkan mending ketika mancing itu sebesar 0,5. Pengalaman anak-anak brutal itu dapetin mending berhari-hari coy untuk mancing ya. Mereka pada AFK di server. Fitur selanjutnya itu ada arah kompas. Itu kan kalau kita misalkan tidur ya, kita kan tidur di bed, itu nanti kompas itu bakalan mengarah ke tempat terakhir kita tidur di mana. Tapi di sini itu kompas kita set menuju utara terus. Jadi bener-bener player nggak tahu dia rumahnya di mana, tidur terakhir kali di mana menggunakan kompas, nggak bisa. Jadi bener-bener buta map ya. Dan fitur selanjutnya itu ada wordnya, itu sebesar 8.000 kali 8.000 menggunakan word border gitu coy. Fitur selanjutnya itu di word nether itu sebesar 1000 kali 1000 besarnya ya word nether. Fitur selanjutnya ada word the end. Word the end ini nggak diaktifkan di Brutal Hardcore. Jadi word the end ini nggak dipakai sama sekali. Kalian tahu Nemtek kan? Jadi di atas kepala player itu kan pasti ada nama playernya kan normalnya. Tapi di Brutal Hardcore ini bener-bener nggak ada nama playernya. Kita nonaktifin nama playernya. Jadi bener-bener player nggak tahu namanya siapa gitu. Lalu fitur selanjutnya itu ada disable chat. Jadi kita kan kalau ngechat biasa begini ya, ngechat tuh. Ada chatnya kan, bisa diketik, bisa muncul. Tapi di Brutal Hardcore ini chat itu dinonaktifkan, player nggak bisa ngechat sama sekali. Lalu fitur selanjutnya itu kan kalau kita misalkan membuat achievement itu bakalan muncul di chat. Nah ini kita nonaktifkan juga. Lalu fitur selanjutnya itu adalah cara player berinteraksi itu player menggunakan mod yang namanya proximity atau simple voice chat. Jadi salah satu cara bagaimana player berinteraksi dengan player lain ketika ketemu itu menggunakan mod, ngobrol langsung, ngomong langsung. Jadi bener-bener namanya nggak ada, di chat juga nonaktif, kita nggak tahu itu siapa, dan cara untuk interaksinya itu ya kita ngomong langsung, ngobrol, halo, nama kamu siapa gitu, gila, ya gitulah guys. Lalu fitur selanjutnya itu di Brutal Hardcore itu bener-bener nggak ada koordinat. Jadi bener-bener di player yang main di Brutal Hardcore itu dibuat sebuta map lah.
dibikin player-player di sana itu hafal mapnya, kayak hafal jalan kalian pulang, kalian ke warung, ke sekolah, ke kampus, ke kantor gitu. Jadi hafal sendiri. Dan fitur selanjutnya itu di Brutal Hardcore itu nggak ada notifikasi player keluar dan player masuk. Fitur selanjutnya di Brutal Hardcore ada difficulty-nya itu hard, sesuai namanya brutal dan hardcore ya guys ya. Oh ya, difficulty hard ini untuk semua world ya, nggak ada terkecuali, semua world ini hard. Fitur terbaru di Brutal Hardcore ada 3 guys. Yang pertama itu adalah kalian kalau tahu command /inv atau inventory C itu, kalau itu dari plugin Essentials itu, kalau /inc spasi nama player itu kita langsung bisa melihat inventory si player tersebut. Bedanya di sini adalah kita request ke player tersebut. Player yang kita request itu berhak menerima atau menolak untuk memperlihatkan inventorinya kepada kita gitu coy. Fitur selanjutnya yang terbaru itu adalah ya fitur bisa duduk, bisa tiduran, bisa berbaring, bisa nyepin, muter-muter player itu fitur kalian tau lah, udah pernah lihat juga pasti. Dan fitur terbaru lagi yang terakhir ini ada chest sort atau merapikan inventory dan isi chest. Jadi kalau kalian punya chest yang isinya item-item berantakan, itu bisa otomatis rapih sesuai kategorinya, sesuai kegunaannya, sesuai durability-nya, bisa disesuaikan otomatis. Dan itu juga termasuk di inventory kalian ya. Di dalam inventory kalian ini itu juga bisa dirapikan kalau item-itemnya berantakan. Kalau misalkan ada update lagi, ini kan gak mungkin juga gue selesaiin server sekarang juga. Ini bakalan gue bikin tutorialnya berpart-part ya sampai selesai. Kalau misalkan ada update terbaru, gue bakalan lanjutin juga videonya, cara ngebuatnya kayak gimana, update terbaru dari Brutal Hardcore-nya. Untuk episode kali ini cukup sampai segini dulu. Tadi di episode ini kita udah ngebahas fitur-fitur yang ada di dalam server Brutal Hardcore, dan di episode kedua kita bakalan membuat servernya. Kita mulai membuat ya. Oke, mungkin sampai segini dulu video gue, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, and see you guys and bye bye.